Okay, we will start now. Okay, so Miss, how to collect on Friday? Oh, yes. Actually, there is some change ya. Kayaknya deadline-nya itu kecepatan kalau misalnya besok ya. Walaupun sebenarnya Miss tahu kalian pasti bisa ngerjainnya dalam sehari ya. But I think it's better if next week, so you can draw the picture pretty well ya. Jadi Miss ubah ke berikutnya ya. Sudah selesai? Wow. Sudah. Ya sudah, kalau sudah selesai kumpulkan saja besok biar nggak lama-lama di rumah. Takutnya kalau di rumah ada yang mindahin, ada yang bersihin, udahlah hilang ya. Oke? Oke, before we start, coba pimpin doa. Wait ya, Zarel. Pimpin doa dulu. Oke, Gracia, silakan. Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. Our internet connection can great and we can run the meeting well. Thank you, God. Amen. Amin. Yes, thank you so much, Gracia. Yeah, Zarel, do you have any question? About the homework, Miss. Full 1 karton, Miss. Oh, no. Nggak harus full 1 karton ya. Kalian bisa manfaatkan itu jadi setengah, kecil juga nggak apa-apa jadi HVS. Itu kenapa Miss berikan kalian 1 karton yang 1 kajang besar itu, supaya kalau ada salah kalian bisa ngulang. Ya, bisa ngulang lagi di bagian yang lain. Jadi nggak mesti full 1 karton. Ya, so you can use sebesar HVS juga nggak apa-apa ya. Oke, Jesse full 1 karton, Nak. You say you already finished. Di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah. Oke, bisa digunting ya, Nak. Bisa digunting. Kalau di tengah-tengah bisa digunting. Bagiannya lebih kecil. Oke, good job. Oke, any questions again about the project? No? Oke, I will explain again ya. This one, kalian itu bisa membuka buku IPA Terpadu halaman 80. Nah, jadi Miss ambil projectnya dari buku paket kalian. Oke. Nah, jadi ada skema makhluk hidup. Jadi tulis atau bisa di print kalau ada print. Kalau tidak ada printer, nggak usah di print keluar ya. Tinggal digambar saja. Boleh juga pakai pensil warna. Yang penting gambarnya jelas dan bagus. Seperti itu ya. Nah, jadi you can see here, jangan hanya penjelasan katak dewasa, katak muda, telur, dan segala, tapi tuliskan juga, you can write down the process ya here. Please write down the process. Apa yang terjadi dari embrio jadi kecebong gimana? Oh, ternyata kecebong menempel pada tanaman air. Kemudian setelah berubah jadi kecebong, ada insang sebagai organ pernapasan. So you give a little bit more explanation, nggak hanya sekedar gambar. Okay, let's see here. Another example. Nah, ini ya. Jadi boleh juga use English juga boleh. Lihat internet juga boleh. Itu ya. Yang Miss lihat di sini adalah kedetailan kalian nulis ininya ya, nulis keterangannya. Dan yang kurang nilainya yang gimana Miss? Yang gini aja gambarnya. Ya. Nanti dijelaskan misalnya telur berusia 4 jam. Nah, telur berkembang terus hingga ukurannya lebih membesar. Contohnya seperti itu. Jadi dibuat keterangan tambahan ya. Kemudian telur yang telah menetas kemudian menjadi larva. Buat di sini keterangan telur yang telah menetas menjadi larva. So you can give additional explanation. Oke. Miss, jadi kita buat keterangannya juga ya, Miss? Yes, jadi kalian bisa buat keterangan tambahan seperti itu ya. Boleh juga keterangannya di sampingnya juga boleh. Jadi kalian tulis bukan di dalam gambarnya tapi ditulis di bagian sampingnya seperti ini. Sekreatif kalian saja. Yang penting jelas dan kalau gambar yang terbaik itu nanti nggak Miss kembalikan ya. I will not return the best project. Jadi nanti Miss akan simpan itu untuk kelas integrity.
Jadi nanti your junior, ya nanti new students that become grade 7 itu bisa pakai project kalian sebagai salah satu sumber pelajaran, sumber pembelajaran. Oke? Any questions so far about the project? Jangan ini ya, don't be panic. Ya, kalian bisa pakai pensil warna, bisa pakai gini juga bisa. Ikan seperti ini kan kalian pakai pensil atau pakai pulpen, it's okay. Yang penting rapi, kemudian beri keterangan tambahan ya. Gilbert, yes? Kalau di print Miss bisa ya Miss? Di print juga boleh. Jadi nanti kamu misalnya print kodok ya, kemudian ditulis keterangannya boleh. Seperti itu. Tapi jangan di print gini ya, di print ya. Semuanya di print tinggal tempel. No. Karena ada penilaian kreativitas juga, ya. Ada penilaian kreativitas di sini ya untuk proyek kalian. Oke. Tapi kalau tidak ada printer, jangan dipaksakan printer ke luar ya. Because maybe kalau printer warna itu sedikit expensive kan. Oke, Gracia, go on. Miss, penjelasannya nggak boleh di print, harus kita yang buat sendiri kan, Miss? Yes, tulisan tangan ya, handwriting. Ya, yang nanti akan Miss baca itu juga keterangannya ya, itu termasuk. Oke, kalau gambar ini bebas, kalian mau print, mau gambar sendiri, dan yang pastinya kalau gambar itu kan ada usaha ekstra ya. Ya, I will give you another score, additional score ya. Nggak mungkin kalian capek-capek gambar, tapi yang nge-print juga ada usaha kan, usaha keluar atau usaha tintanya itu juga pasti ya. Every ever get score. Okay, no questions anymore about this. If no, we continue about takson. Okay. Jadi students, kita belajar tentang susunan takson atau ilmunya namanya taksonomi. Ya, pernah dengar ekonomi? Ya, ilmu tentang capital, modal, ya. Itu namanya ekonomi. Nah, misalnya gitu ya. Nah, taksonomi ini berarti apa, Miss? Berarti ilmu tentang apa? Ini tentang penamaan makhluk hidup nanti ya, atau klasifikasi makhluk hidup. Nah, so you know that living things itu ada plant, ada human, ada animal, ada bakteria, nggak termasuk virus ya. Nah, itu punya persamaan dan perbedaan seperti itu ya. Nah, nanti dengan mempelajari taksonomi kita bisa tahu persamaan dan perbedaan setiap makhluk hidup ya. Oke. Nah, so as you can see here, ada beberapa perbedaan makhluk hidup sehingga nanti bisa dikelompokkan atau diklasifikasikan. Jadi siapa ilmuwan pertama yang mengembangkan sistem ini? Namanya Carolus Linnaeus. Ya, inilah orang yang berjasa. Jadi pertama-tama dia melihat, loh makhluk hidup ini kayak burung aja ada beberapa ciri khas burung. Serangga aja ada beberapa perbedaan. Sehingga dia mengurutkan perbedaan-perbedaan itu. As you can see here, ada persamaan ciri atau perbedaan ciri dari anatomi tubuh. Anatomi itu struktur tubuh ya. Oke, jadi kalau dikatakan anatomi manusia, berarti struktur tubuh manusia. Ada morfologi, ya. Kemudian ada fisiologi, fungsi alat tubuh, dan bagaimana cara memperoleh makanan dan tempat tinggal atau habitat. Seperti itu. Oh iya, by the way, karena kita cerita habitat, dan kemarin itu ada science teacher dari grade 3 yang nanya ke Miss tentang coral. By the way, coral itu hewan atau tumbuhan ya, atau benda mati? Ada yang tahu? Hewan. Siapa yang bilang hewan, siapa yang bilang tumbuhan? Can you give me opinion? Hewan, Miss. Hewan, ada yang bilang hewan. Oke. Tumbuhan di laut, Miss. What? Tumbuhan di laut. Tumbuhan di laut. Oke. Ada yang bilang hewan juga ya? Oke. Let's see. Kita lihat, yang benar itu adalah coral itu adalah hewan. Nah, coral itu adalah hewan, unik kan? Hewannya kok jadi kayak benda mati ya? Ya, karena dia termasuk hewan invertebrata. Nanti kita belajar ya tentang vertebrata, invertebrata.
Nah, jadi koral itu yang merupakan hewan ternyata jadi habitat juga, tempat hidup. Tempat hidup biasanya ikan-ikan seperti ikan Nemo atau ikan badut ya. Mungkin you ever watch the movie Finding Nemo. Nah, itu biasanya dia they are hiding in the coral something seperti itu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi berdasarkan tempat tinggal juga bisa dibedakan nanti beberapa makhluk hidup. Oke. Nah, jadi susunan takson atau klasifikasi makhluk hidup itu ada beberapa tingkatan. Ya, jadi semakin ke bawah, semakin banyak cirinya yang sama. Bisa, semakin ke bawah, semakin banyak cirinya yang sama. Oke, jadi kalau di antara, I will move on. Nanti kita bahas terkait kesamaan ciri ya. Nah, tujuan klasifikasi adalah supaya kita mudah untuk mempelajari berbagai macam bentuk makhluk hidup. Yes, ini tadi dari Gracia ya. Iya, vertebrata hewan bertulang belakang, invertebrata tidak bertulang belakang, tidak ada tulangnya. Pada umumnya tidak ada memiliki tulang ya. Oke. Kemudian tujuan klasifikasi adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup supaya tahu ini satu jenis nggak ya, seperti itu. Kemudian mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Ini tujuan klasifikasi. Nah, as you can see here, semakin ke bawah tadi semakin banyak atau semakin berkurang ciri persamaannya? Semakin banyak. Samaan banyak. Semakin banyak. Semakin banyak. Yes, thank you for the answer. Nah, berarti di sini yang paling banyak persamaan cirinya yang mana? Spesies, genus, family? Spesies. Yes. Yes. Spesies. Spesies. Itu ininya ya, logikanya di situ ya. Nah, jadi yang paling banyak sama cirinya adalah spesies. Oke. I will continue. Nah, you can see here, ini ada tingkat takson pada hewan dan pada tumbuhan. Coba kalian perhatikan. Please take a look at this carefully. Ada yang berbeda nggak? Tingkat takson pada tumbuhan dan pada hewan. Filum dan divisio. Filum dan divisio. Bagaimana yang lain? How about others? Do you have some opinion as Azarel? Yes, film dan divisi. Yes. Oke, jadi that's correct ya. Jadi filum dan divisi. Jadi ini sama sebenarnya, tapi oleh Linnaeus ya, Carolus Linnaeus tadi ini dibedakan supaya ada ciri khas antara hewan dengan tumbuhan. Yang lainnya sama ya. Divisio sama-sama cabang artinya kan, filum juga cabang. Oke, jadi nanti misal ya, I will give you examination question. Untuk tingkat takson pada tumbuhan, apa yang berbeda seperti itu? Misal ya, so you can answer. Yang berbeda adalah tingkat takson yang bagian kedua, yaitu divisi dan filum. Oke, jadi ini ya nanti mengkelompokkan tumbuhan juga seperti itu. Nanti kingdomnya kan sama-sama kingdom tumbuhan. Nanti dilihat lagi tumbuhan itu akarnya seperti apa. Kemudian apakah tumbuhannya berakar tunggang atau serabut. Kemudian nanti dilihat batangnya, dilihat nanti apakah dia berbunga atau tidak, berbuah atau tidak. Nanti sampai akhirnya dia ditentukan sebagai satu spesies. Seperti itu ya. Oh ya, by the way, ini bahasa Indonesianya ya semua. Oke, di buku kalian, coba let me check your book. Nah, di buku kalian itu bisa kalian lihat di halaman 60. Kelihatan di halaman 60? Nah, di halaman 60 itulah dia ya. Nanti kalian artikan kalau genus itu artinya marga ya. Marga, itu bahasa ininya ya. Ini di sini pasti banyak yang bermarga kan, yang di integrity. Nah, jadi kalau dalam dunia klasifikasi atau taksonomi, genus itu artinya marga, spesies itu artinya jenis. Family itu artinya keluarga atau suku ya. Ordo itu artinya bangsa. Oke. Nanti bisa dituliskan bahasa Indonesianya di buku kalian. Oke, I will continue. Nah, ini contohnya. Contoh klasifikasi makhluk hidup.
Ada 3 jenis hewan yang berbeda. You can see here. Ada cat, dog, and grasshopper ya, grasshopper. Nah, jadi semuanya masuk ke kingdom yang sama kah? Kingdom yang sama? Kingdom itu kerajaan. Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, semuanya sama. Sama-sama kingdom hewan, animalia. Oke, filmnya beda ya, karena kucing itu dan anjing adalah masuk hewan yang memiliki tulang belakang juga, maka dia masuk chordata, sedangkan belalang masuknya arthropoda, karena dia berbuku-buku ya. Arthropoda itu artinya hewan berbuku-buku. Nah, kemudian kelasnya masuk mamalia, sedangkan belalang masuknya adalah insekta atau serangga. Nah, kemudian kucing masuk ke bangsa karnivora. Jadi karnivora, herbivora itu masuk ke bagian bangsa. Bangsa tadi apa nama lainnya? Bangsa tadi apa nama lainnya? Ayo, come on. Bangsa tadi nama Ordo. That's right, ordo. Don't forget ya about that. So, you can write ordo. Oke. Nah, itu ya, sukunya sampai akhirnya dapat marga. Marganya berbeda, karena kucing dengan dog ini berbeda. Jadi, sudah bukan satu spesies lagi, sudah berbeda ya. Makanya, reproduksi, kita udah belajar reproduksi ya, ciri-ciri makhluk hidup. Bisa nggak reproduksi terjadi, perkembangbiakan terjadi antara kucing dengan dogi? Bisa nggak? Menghasilkan kayak katanya lele ya, bukan, belut katanya hasil perkawinan silam antara ikan dengan ular. Itu benar nggak kira-kira? Salah, Miss. No, Miss. No, Miss. Itu masih legenda mungkin ya. Atau berita-berita ini, tapi kalau secara sains tidak bisa karena sudah nanti berbeda, sel telurnya berbeda seperti itu ya. Jadi sudah berbeda spesies maka tidak bisa melakukan yang namanya perkembangbiakan atau reproduksi seperti itu. Jadi kalian bisa lihat 3 hewan berbeda tapi banyak perbedaan dari segi taksonominya. Kalau kucing dengan dogi ini samanya sampai mana ya? Kalau cat and dog ini, sampai tahap mana dia sama? Please. Bangsa. Yes, that's correct. Thank you. Sampai karnivora ya. Dan itu benar ciri-cirinya ya. Karena dua-duanya menjadi hewan pemburu. Nah, ini kalian pasti pernah tahu ya, temulawak sama kunyit. Ada yang udah pernah lihat? Of course ya. Yes, Miss. Yes. Temulawak juga ya. Oh ya, by the way, ada yang jago buat jamu di sini? Maybe Miss Eza mau minta ajarin ya. Ada yang bisa buat jamu? Mau belajar buat jamu? Miss ada kepikiran, ini kayaknya bagus juga ya kalau IPA terpadu bahas tanaman, tapi topiknya buat jamu. Oh iya, tapi yang sederhana ya. Biasanya kunyit temulawak ini salah satu rimpang yang digunakan untuk membuat jamu. Jamu itu bukan hanya diminum oleh orang-orang tua ya, tapi dari anak-anak juga. It's very healthy if you drink it. Nah, kalian bisa lihat kunyit dengan temulawak, kalau dilihat secara tanaman nggak jauh beda ya, seperti itu. Malah kadang-kadang ada yang nggak bisa bedain antara temulawak dengan kunyit. Karena ciri fisiknya hampir sama, padahal nanti ada perbedaan. Oke, nanti kalau lihat pohon kunyit dengan temulawak, bukan hanya di buahnya saja ya, please pay attention. Bukan hanya di bagian sini saja, tapi juga bagian seluruh bagian tanamannya, ya, untuk taksonomi, semua di situ. Oke, nah, jadi bisa dilihat di sini masuk ke kingdom. Kingdom apa ini plantae? Ada yang tahu artinya kingdom plantae? Tanaman. Yes, tanaman atau tumbuhan. Good job. Nah, ini ada spermatopita sampai akhirnya mereka sama di bagian genus. Jadi mereka semarga, tapi mereka ternyata tidak satu spesies. Dari mana tahu tidak satu spesies? Di sini perbedaannya. You can see, satu adalah Xanthorrhiza, satu lagi Longa.
Jadi mereka punya genus yang sama tapi berbeda spesies. Termasuk seperti kucing saja, ada beberapa jenis kucing ya, spesies kucing itu ada berbagai macam perbedaan ternyata. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, coba kita cek lagi yang satu genus. Nah, ini penulisan nama, tapi sebelumnya, nah, coba seperti misalnya Oryza sativa. Oryza itu adalah genus, sativanya adalah spesies. Jadi nanti, yes, you can see here, seperti Saccharum. Saccharum, ada Saccharum spontaneum, ya, spontaneum. Dan ada Saccharum officinarum. Nah, coba kira-kira tumbuhan tebu dan gelagah, ini satu tebu. Oke, ini tebu ya. Ini nama ilmiah ya, Nak. Semua itu punya nama ilmiah. Satu lagi ini gelagah. Mungkin kalian sering lihat di padang, ya di ilalang-ilalang ya, sering mungkin dibilang, tapi namanya gelagah. Nah, jadi kalau ada Saccharum spontanum, kemudian ada Saccharum officinarum. Nah, itu berarti apa? Marganya sama, marganya berbeda. Yang mana yang benar? Dari A, B, Miss. A. B. Apakah marganya berbeda? Ada yang jawab A, oke. Ingat ya, marga itu yang bagian depan. Marga sama spesies berbeda, Miss D. Yes, that's very correct ya. Marga sama, spesies berbeda. Kenapa marganya sama, Miss? Karena sakarumnya sama di bagian depan. Sorry, kecoret. Nah, sedangkan bagian spesies belakangnya berbeda. Dan hasilnya memang jenis tumbuhannya memang berbeda. Seperti itu ya. Tapi cirinya itu begitu sama sampai pada tahap genus. Oke, nah kemudian kalian bisa tadi lihat ya penulisan namanya, Miss kok huruf miring ya untuk penulisan nama ilmiah. Jadi semua makhluk hidup itu ada nama ilmiahnya. Oke, nama ilmiah itu diturunkan dari penciriannya, taksonominya, seperti itu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat tadi ada Oryza sativa. By the way, Oryza sativa itu nama ilmiah dari apa ya? Padi, Miss. Yes, betul Raihan. Padi. Yes. Ada lagi tadi yang jawab? Oke, jadi betul ya, padi. Jadi Oryza sativa. Jadi kata pertama adalah genus, marganya, ya marganya dari Oryza yaitu tumbuhan padi-padian dan spesiesnya adalah sativa seperti itu. Ya, jadi padi-padian jenisnya banyak. Oryza sativa adalah padi khas untuk menghasilkan beras. Nah, itu ya maksudnya ya. Jadi Oryza sativa. Nah, jadi huruf pertama menggunakan huruf kapital ya, seperti ini. O-nya huruf besar. Sedangkan kata kedua itu menggunakan huruf kecil. Jadi S-nya huruf kecil. As you can see ya. Nah, kemudian bisa ditulis dengan 3 gaya. 1, miring semua. Oke. Like here, semuanya miring, atau tidak miring tapi digaris bawahi, atau tidak miring dan tidak digaris bawahi tapi ditebalkan atau bold. Bisa? Tapi apa yang sama di antara ketiga gaya penulisan ini? Ada yang punya opinion? Apa yang sama di antara 3 gaya penulisan ini? Huruf awalnya sama-sama kapital. Yes, that's very correct. Jadi huruf awalnya sama-sama huruf kapital. Ini untuk kata pertama dan kata keduanya sama-sama semuanya huruf kecil. Itu ya. Oke. Nah, jadi ketika Miss Eza menuliskan di sini huruf this one ya, miring seperti itu, you already know the reason. Dan ini tidak di bold ya, tapi memang jenis tulisannya sedikit lebih tebal. Jadi kalau sudah dimiringkan tidak perlu di bold atau ditebalkan. Nah, so you can see here ada Oryza, ada Oryza sativa atau padi beringin. Ini yang nama ilmiah dari singa, yaitu Panthera leo. Oke. Nah, kita sudah di sini. Kemudian, any question so far sebelum kita bahas textbook kita halaman 77?
No question, so you can open your book page 76 ya. Halaman 76 sampai 77. Di situ ada multiple choice, halaman nomor 21 sampai 26. Kemudian nomor 30. Kemudian nomor 32 dan terakhir nomor 37. So you can do it. I will give you time to do it. How long will you need? Kira-kira berapa menit butuhnya? 5 menit? 4 menit? How long? 5 menit ya? Oke, I think 5 menit, 5 minutes enough, sudah. Dan you can start to answer. I will wait until 5 minutes. Okay, maybe I can play some song. Wait for a moment. Oh, I wake up with a headache. I think I might have slept late last night. Oh. I'll try, but now I just need to wipe the sleep out of my eyes. I know I won't make it out of my bed if I keep biding my time. I just need some coffee in the morning, no sugar or tea, 'cause I can feel my eyelids falling, they're trying to sleep. But if I take a sip of caffeine, then surely I'll be awake until the evening, until we go back to sleep. Now I'm waiting, water's boiling, half asleep I'm swaying. Okay, yes Gilbert, do you have question? Nomor berapa aja tadi Miss yang mau dikerjakan? Oke, ini ya, we'll share again ya. Lingkari langsung ya, Nak ya, yang mau dikerjakan. 21 sampai 26. Kemudian nomor 30, 32 and 37. Sudah? Oke. Sugar or tea, 'cause I can feel my eyelids falling, they're trying to sleep. But if I take a sip of caffeine, then surely I'll be awake until the evening, until we go back to sleep. Now I'm waiting, water's boiling, half asleep I'm swaying left and right. But suddenly the rich aromas drift up to my face, and now I'm thinking, am I gonna stay awake Today, I just need some coffee in the morning, no sugar or tea, 'cause I can feel my eyelids falling, they're trying to sleep. But if I take a sip of caffeine, then surely I'll be awake until the evening, until we go back to sleep.
Oke, Jonathan ask me, nomor berapa aja, Miss? Oke. I will share now again. Ini ya nomornya. Kelihatan? Oke, I think we can start to answer. Siapa yang mau terlibat untuk menjawab? Please raise your hand. Nanti Miss tunjuk. Tapi Miss random nanti ya. Kan nggak ada yang sulit ya soalnya. Nanti kalau ada yang nama ilmiah mungkin nanti bisa kita lewatkan ya. Kalau yang terkait nama ilmiah itu nomor 25, nomor 37 ya. Bisa kita lewatkan. Oke, siapa aja yang mau berpartisipasi? You can raise hand. Azarel, oke. Yang lain Gilbert, oke, good. Gilbert Tampu Bolon. How about others? Sheva, good, oke. Oke, kita coba dulu ya untuk Azarel. Azarel, can you answer number 21? Read the question, Miss. Yes, you can read the question. And langsung jawabannya ya. Berikut ini yang bukan merupakan dasar klasifikasi makhluk hidup adalah A. Tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya. Oke, good. Jadi yang benar adalah tempat tinggalnya. Oke, itu bukan dasar klasifikasi. Oke, bisa ditentukan tapi bukan tempat tinggalnya, tapi lebih ke area atau pemukimannya ya. Gimana Miss jelaskan ya? Karena tempat tinggal itu kadang seperti kucing ya, tempat tinggalnya bisa di rumah. Jadi kita kategorikan dia bukan karnivora, misalnya gara-gara itu. Nah, karena itu Habitatnya, Miss. Yes, jadi itu bisa dipengaruhi oleh kebiasaan hidup makhluk hidup tersebut. Oke, good job Azarel. Oke. Kemudian Gilbert. Gilbert, can you answer number 23? Perbedaan ciri dalam satu kelompok makhluk hidup dapat menimbulkan kekerabatan. Kerabatan. Bagaimana yang lain? Setuju? Perbedaan ciri dapat menimbulkan Pengelompokan, Miss. Pengelompokan. Yes, that's correct. Pengelompokan. Karena perbedaan itu akhirnya ada pengelompokan ya. Jadi ada yang misalnya kalau manusia berambut keriting, ada yang berambut lurus. Jadi dikelompokkan berdasar itu. Di kelas juga dikelompokkan biasanya laki-laki perempuan. Karena ada perbedaan, maka ada pengelompokan. Oke, yang number 22, I think semua udah tahu ya. Jawabannya adalah taksonomi. Coba Sheva. Sheva, can you answer number 24? Sheva? Where is Sheva? Tingkatan taksonomi yang paling banyak persamaan cirinya adalah yes, Miss. Jawabannya apa, Nak? Spesies. Yes, spesies. Thank you so much, Sheva. Betul, jawabannya adalah D, spesies ya. Oke, good. Dan kemudian tadi Rehan, raise hand ya. Silakan Rehan. Kamu bisa jawab nomor 26. 26 tingkatan klasifikasi pada dunia tumbuhan adalah A. Boleh dibaca? Divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Yes, itu ya. Jadi kalau mau dihafal-hafal juga boleh ya. Jadi divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Itu semua sama dengan hewan, sorry ya. Itu sama dengan hewan kecuali bagian divisi ya. Divisi kalau di hewan diganti dengan filum atau filum. Okay. Good. Thank you, Ahmad. Dan kemudian ada Kaliza. Kaliza, can you answer number 30? Klasifikasi bertujuan D. Mempermudah mempelajari makhluk hidup. Yes, that's correct. Thank you, Kaliza. Mempermudah mempelajari makhluk hidup. Itu kalau ada klasifikasi. Jadi kita bisa menggolongkan. Seperti bebek dengan burung
burung gereja ya, yang biasa di sekitar kita itu banyak ya. Nah, itu sama-sama masuk ke kelompok bird, burung. Tapi nanti berbeda lagi nanti, sampai ke spesiesnya nanti berbeda. Seperti itu ya. Jadi mempermudah mempelajari makhluk hidup. Oke, untuk number 25, ada yang tahu jawabannya? 25? C. Zeamais. Yes, zeamais. Ya, itu nama ilmiah dari jagung. Tadi Saccharum officinarum, nama ilmiah dari? Saccharum. Yes, tebu. Oke, good job. Kemudian ini ada Gilbert Fabio. Tadi raise hand. Boleh, Nak? Gilbert Fabio. Kelompok apa, Miss? Nomor 32. 32. Diketahui dua tumbuhan dengan nama ilmiah Solanum tuberosum dan Solanum negrum. Kedua tumbuhan tersebut memiliki B. genus yang sama tetapi spesiesnya berbeda. Yes, good job. Thank you ya. Untuk semuanya, termasuk Gilbert Fabio. Oke, yang nomor 37, ada yang tahu? Pembuatan tempe? Menggunakan apa? Rhizopus oryzae. Yes. Rhizopus oryzae, yes. Ada yang pernah buat tempe di sini? Pernah ada praktek di sekolah buat tempe? Belum pernah? Belum pernah, Miss. Oh, belum pernah ya? Pernah, Miss. Oh, ada yang udah pernah? Andre udah pernah? Belum, Miss. Oh, belum. Oke. Oh, oke ya. Sepertinya kita kan mau ada Science Expo ya. We will have Science Expo di bulan Oktober. Oke, jadi itu tentang pagelaran sains bukan sekota Medan tapi di IB ya, tapi semua kelas dari mulai kelas 1 sampai SMP kelas 2 semua ikut Science Expo dan ada perlombaannya ya. Jadi nanti ada pemenangnya juara 1, juara 2, juara 3. Bisa aja nanti kalian membuat tempe salah satunya untuk eksperimen. Oke, jadi boleh sekalian mencoba. Ya, kalau buat tempe dengan apa ya bahan utamanya? What is the main ingredient to make tempe? Kacang. Keledai. Keledai atau kedelai? Kedelai. Yes, kedelai ya. Itu nanti. Biasanya kacang kedelainya direbus dulu atau langsung yang mentah dibuat tempe? Rebus Dulu. Nah, tahu. You know about that. Oh, oke. Jadi bisa produk ya, produk seperti tempe kalau sukses bisa dijual loh nanti parents dari IB School beli ya. Maybe Jonathan ya berhasil buat tempe atau Andre, nah kalian bisa sekalian jualan di sekolah. Produknya ya, produk hasilnya ya. Ini hasil eksperimen. Itu ya salah satu ide untuk Science Expo bulan 10. Jadi kedelai nggak perlu banyak sih, 1 on juga cukup untuk buat eksperimen, kemudian beli ragi, ada di warung-warung. Nanti bisa, I will teach you about that, ya. About how to make tempe. Oke, jadi itu ya, proyek IPA terbaru sudah Miss jelaskan. I think that's enough for today. Any questions so far? No, Miss. No? Okay. Okay. Thank you so much for today, students. Have a nice day. Don't forget to collect your project kalau sudah selesai. Kalau belum, minggu depannya lagi. Karena tadi deadline-nya kan sudah Miss ubah ya. Sudah Miss ubah ke minggu depan. Oke? So, have a nice day. See you. Bye-bye. Bye, Miss. Thank you for today. Bye. Thank you.